Sungguh kita menemukan permusuhan yang sangat sengit dari kaum Syiah dan Aswajah imitasi yaitu Sufi terhadap Aswajah yang asli yaitu Salafi atau yang dinamakan oleh kaum Sufi sebagai Wahabi. Seakan-akan musuh mereka hanyalah kaum Wahabi saja. Ada apa gerangan antara Syiah dan Aswajah? Kenapa sama-sama bersepakat memusuhi kaum Wahabi? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Aswajah Sufi dan Syiah. Adanya kesamaan antara dua kelompok ini yaitu Aswajah Sufi dengan Syiah, terutama dalam peribadatan kepada penghuni kuburan dan para wali. Tidak heran jika Syiah dan Aswajah Sufi sama-sama hobi meninggikan kuburan, sama-sama hobi beribadah di kuburan, sama-sama hobi meminta dan beristighatsah kepada penghuni kuburan, sama-sama hobi mencari barokah dari pasir yang ada di kuburan para wali, sama-sama berlindung di balik topeng cinta kepada Ahlul Bait atau demi menghormati Ahlul Bait. Seakan-akan kecintaan kepada Ahlul Bait dan kesirikan adalah dua perkara yang saling melazimkan. Entah apakah kaum Aswajah Sufi yang ikut-ikutan taklid buta kepada kaum Syiah atau sebaliknya. Seharusnya teman-teman sekalian, kepanjangan Aswajah yaitu Ahlussunnah, pelaku sunnah, menunjukkan tidak mungkinnya bersatu atau bersepakatnya antara Aswajah dengan Syiah, karena Syiah adalah lawan dari sunnah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru Aswajah dekat dengan Syiah dan sama-sama memusuhi Wahabi. Rahasianya karena Aswajah ternyata tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi, bahkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan adalah kreasi-kreasi ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bukankah sunnah adalah perkara-perkara yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lantas, kenapa Aswajah doyan mempraktekkan kreasi-kreasi ibadah yang sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh Nabi? Bahkan Aswajah menjadikan ibadah-ibadah hasil kreasi tersebut sebagai tolak ukur kecintaan kepada Nabi. Bahkan memusuhi orang-orang yang berpegang teguh dan tidak mau beribadah kecuali dengan sunnah Nabi. Karenanya bagaimana mungkin Aswajah bisa membantah Syiah jika mereka sendiri menjauhkan diri dari sunnah? Terlebih lagi ternyata kesirikan yang diperjuangkan oleh kaum Syiah sama dengan kesirikan yang diperjuangkan oleh sebagian kaum Aswajah Sufiyah. Di sini kita akan bawakan kesirikan menurut Al-Khumaini, salah seorang tokoh Syiah pada zaman ini. Kesirikan adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Adapun kesirikan menurut Al-Khumaini hanyalah jika seseorang meyakini adanya Rabb atau Tuhan atau pencipta selain Allah. Adapun jika seorang sujud dan berdoa kepada makhluk selama tanpa disertai keyakinan bahwa makhluk tersebut adalah Rabb, maka hal ini bukanlah kesirikan. Atas dasar definisi kesirikan ala Al-Khumaini ini, maka melazimkan bahwa kaum musyrikin Quraisy dahulu tidaklah terjatuh dalam kesirikan, karena mereka mengakui bahwasanya pencipta hanya satu, yaitu Allah. Maka teman-teman sekalian, perhatikanlah pernyataan-pernyataan Al-Khumaini berikut ini. Yang pertama, meminta kepada makhluk bukanlah kesirikan selama meyakini bahwa makhluk tersebut bukanlah Tuhan, akan tetapi telah diberi kekuatan oleh Allah. Karena jika seorang meminta kepada seorang yang lain selain Allah suatu amal yang penting, baik amalan yang kecil, dengan menjadikan orang tersebut sebagai Rabb, maka ia adalah seorang musyrik. Berdasarkan hukum akal dan Al-Quran, adapun jika ia meminta kepadanya dengan dasar bahwa Rabb pencipta alam telah memberikan kepadanya kekuatan dan ia butuh kepada Allah serta tidak independen dalam amalan ini, maka ini bukanlah amal ketuhanan dan meminta dipenuhinya hajat darinya tatkala ini bukanlah kesyirikan. Ini di dalam kitabnya Kasful Asrar halaman 54 sampai 55. Kedua, meminta kepada mayat bukanlah kesyirikan, bahkan meminta kepada batu bukanlah kesyirikan. Al-Khumaini berkata, bisa jadi dikatakan bahwasanya kesyirikan adalah meminta kepada mayat-mayat untuk menunaikan hajat, karena mayat tidak memberi manfaat dan mudarat, baik mayat seorang nabi maupun seorang imam, karena mayat-mayat seperti benda-benda mati. Maka kita akan jawab atas persangkaan ini. Yang pertama, kalian tidak menjelaskan kepada kami makna kesyirikan dan kekufuran hingga kalian menganggap semua yang kami inginkan merupakan kesyirikan berdasarkan pendapat kalian. Dan setelah jelas bahwasanya kesyirikan adalah meminta sesuatu kepada seseorang selain Allah atas dasar ia adalah Rabb atau pencipta, adapun selain ini maka bukanlah kesyirikan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara yang hidup
dan yang mati. Bahkan meminta dipenuhi hajat dari batu dan tanah maka bukanlah kesyirikan. Meskipun hal ini adalah perbuatan yang sia-sia dan batil, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kashful Asrar halaman 56. Subhanallah, meminta kepada batu bukanlah kesyirikan. Inilah hakikat agama Syiah. Yang ketiga, ruh seorang setelah mati maka semakin hebat dan semakin diberi kekuatan oleh Allah dan semakin tinggi kedudukannya. Al-Kumaini berkata, kami meminta bantuan dari ruh-ruh para nabi dan ruh-ruh para imam yang suci yang telah dianugerahi kudrah atau kemampuan atau kekuatan oleh Allah dan telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang pasti serta dalil-dalil akal yang jelas dalam falsafat yang tinggi bahwasanya ruh itu tetap ada setelah kematian dan kemampuan ruh-ruh untuk meliputi alam ini secara sempurna setelah kematian lebih tinggi. Dan para ahli filsafat meyakini mustahil ruhnya rusak, dan hal ini merupakan perkara filsafat yang sejak awal munculnya filsafat jelas diterima oleh para ulama serta para pembesar ahli filsafat sebelum Islam dan sesudah Islam. Kemudian perkara ini jelas diterima oleh seluruh agama, baik kaum Yahudi, kaum Nasrani maupun kaum Muslimin, dan mereka menganggap perkara ini merupakan perkara daruri dan badihi, perkara pokok atau mendasar yang harus ada dalam agama mereka. Ini juga terdapat dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 56. Lihatlah bagaimana akidah Kumaini untuk melegalkan kesyirikan meminta kepada mayat-mayat. Justru ia meyakini bahwa setelah kematian mayat-mayat lebih hebat karena telah diberi kemampuan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, bahkan untuk meliputi alam secara sempurna. Dalilnya apa? Tidak ada satupun ayat apalagi hadis yang ada hanyalah keyakinan kaum ahli filsafat Yunani yang tidak beragama, bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Itulah landasan pijakan Khomeini. Bandingkanlah akidah Al-Khomeini ini dengan akidah kaum Sufi, di mana sebagian kaum Sufi melegalkan untuk berdoa kepada wali, bahkan kepada wali yang sudah meninggal, dengan dalilnya bahwasanya wali telah diberi kekuasaan dengan izin Allah. Seorang tokoh Sufi besar yang bernama At-Tijani memperkuat keyakinan ini. Berkata penulis kitab Jawahirul Ma'ani fi Faidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani. Adapun perkataan penanya, apa makna perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dan perintahku dan dengan perintah Allah. Jika aku berkata kun, maka yakun, terjadilah. Dan jika perkataan sebagian mereka, wahai angin tenanglah terhadap mereka dengan izinku, dan perkataan-perkataan para pembesar yang lain radhiyallahu anhum yang semisal ini, maka berkata At-Tijani radhiyallahu anhu maknanya adalah Allah memberikan kepada mereka khilafah al-uzma, kerajaan yang besar, dan Allah menjadikan mereka khalifah atas kerajaan Allah dengan penyerahan kekuasaan secara umum agar mereka bisa melakukan kerajaan Allah apa yang saja yang mereka kehendaki, dan Allah memberikan mereka kekuasaan kalimat kun. Kapan saja mereka berkata kepada sesuatu kun, maka terjadilah tatkala itu. Hal ini juga dikatakan oleh tokoh sufi zaman kita yang bernama Habib Ali Al-Jufri. Ia berkata bahwasanya wali bisa menciptakan bayi di rahim seorang wanita tanpa seorang ayah dengan izin Allah. Bandingkan pula akidah Al-Khomeini dengan perkataan Habib Munjir berikut ini. Istighosah adalah memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya untuk sebagian kelompok muslimin. Hal ini langsung diponis syirik. Namun ponis mereka itu hanyalah karena kedangkalan pemahamannya terhadap syariah Islam. Pada hakikatnya memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya adalah hal yang diperbolehkan selama ia seorang muslim, mukmin, salih, dan yakini mempunyai manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pula terikat ia masih hidup atau telah wafat. Karena bila seseorang mengatakan ada perbedaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudarat, maka justru dirisaukan ia dalam kemusyrikan yang nyata, karena seluruh manfaat dan mudarat berasal dari Allah. Maka kehidupan dan kematian tidak bisa membuat batas dari manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Ketika seseorang berkata bahwa orang mati tak bisa memberi manfaat dan orang hidup bisa memberi manfaat, maka ia dirisaukan telah jatuh dalam kekufuran karena menganggap kehidupan adalah sumber manfaat dan kematian adalah mustahil manfaatnya. Padahal manfaat dan mudarat itu dari Allah, dan kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi dengan kehidupan atau kematian. Keempat, meminta kesembuhan dari tanah bukan kesyirikan. Al-Khomeini berkata di antara pertanyaan mereka adalah, apakah meminta kesembuhan dari tanah merupakan kesyirikan atau tidak? Jawabannya telah jelas setelah memperhatikan makna syirik. Kesyirikan sebagaimana yang telah kita ketahui adalah keyakinan bahwasanya
seseorang adalah Rob, yaitu pencipta, atau ia diibadahi atas dasar ia adalah Rob, atau meminta dipenuhinya hajat kepada seseorang atas dasar keyakinan bahwa ia independen dalam memberikan pengaruh. Jika seseorang meminta kesembuhan dari tanah atau dari apapun dengan dasar ia adalah Rob atau syarikat Allah atau Rob yang lain yang berlawanan dengan Allah yang independen dalam memberi pengaruh, atau atas dasar keyakinan bahwasanya penghuni kuburan adalah Rob, maka ini merupakan kesyirikan. Bahkan kegilaan adapun jika karena mereka meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu telah menjadikan kesembuhan pada semangkuk pasir untuk memuliakan orang yang mati, yang syahid, yang telah mengorbankan kehidupannya untuk di jalan Allah, maka hal ini sama sekali tidak melazimkan adanya kesyirikan dan kekufuran. Ini juga terdapat dalam kitabnya Ke-10 Asrar halaman 65. Karena kita heran jika melihat kaum Syiah berebutan mengambil pasir yang ada di kuburan Al-Bait di Baqi, di kota Madinah. Khomeini berdalil sesukanya, tidak ada seorang pun yang meragukan kekuasaan Allah, jangankan pasir, bahkan jika Allah berkehendak, tentunya Allah mampu menjadikan apapun sebagai obat, bahkan kotoran. Akan tetapi mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, mana amal perbuatan perkataan sahabat, mana perbuatan tabi'in, mana perbuatan atau perkataan 4 imam mazhab yang menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan pasir di kuburan orang yang soleh sebagai obat. Ternyata akidah ini juga tersebar di kalangan sebagian aswaja yang berebut-rebutan mengambil pasir dari kuburan. Kelima, akidah Syiah meminta syafaat kepada mayat. Al-Khomeini berkata, meminta syafaat kepada mayat adalah kesyirikan. Jawabannya, sebagaimana telah lalu secara terperinci bahwasanya para pemberi syafaat telah meninggalkan dunia ini, mereka bukanlah mayat. Bahkan sebagaimana telah kami jelaskan, akan hidupnya ruh-ruh mereka dan abadinya ruh-ruh tersebut di alam serta meliputinya ruh-ruh tersebut terhadap alam ini merupakan perkara yang jelas diterima dalam filsafat kuno dan filsafat Eropa Ar-Ruhiyah. Kalaulah seandainya Nabi dan Imam setelah meninggal menjadi kayu dan batu dan benda mati lainnya sebagaimana ungkapan mereka yaitu kaum Wahabi, maka lantas kenapa meminta syafaat menjadi kesyirikan? Paling parah, ini hanyalah merupakan perbuatan yang tidak ada faedahnya. Ini juga disebutkan di dalam kitabnya Ke-10 Asrar halaman 93. Perhatikanlah teman-teman sekalian, Al-Khomeini menegaskan kembali bahwasanya meminta syafaat kepada kayu, batu, dan benda-benda mati bukanlah kesyirikan. Akan tetapi sekadar perbuatan yang tidak berfaedah hanya menjadi kesyirikan menurut Al-Khomeini jika meyakini bahwa batu tersebut adalah pencipta. Dari pernyataan Al-Khomeini di atas, jelas bagi kita bahwa meminta syafaat kepada mayat merupakan akidah orang Syiah. Ternyata akidah ini sangat laris di kalangan kaum Sufi. Yang keenam, berdoa kepada Nabi atau Imam agar Allah mengampuni dosa merupakan akidah Syiah. Al-Khomeini berkata, jawabannya sesungguhnya syafaat bukanlah amalan ilahiyah atau ketuhanan. Karena pada hakikatnya adalah berdoa kepada Nabi dan Imam agar Allah mengampuni dosa orang ini. Dan ini adalah perbuatan seorang hamba dan bukan perbuatan Allah. Ini juga disebutkan di dalam kitabnya Ke-10 Asrar halaman 93. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.